Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyian atau pujian mungkin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ritual ibadah dari berbagai macam agama. Saya tidak tahu persis apakah semua agama yang ada di dunia ini ada bagian nyanyian atau bagian untuk orang itu menaikkan puji-pujian ketika mereka melakukan ritual ibadah. Ya, tetapi saya yakin banyak agama-agama yang melakukan ritual ibadahnya itu disertai dengan nyanyian-nyanyian. Di dalam kekristenan tentu hal ini adalah sebuah kepastian. Tidak pernah kita beribadah tanpa ada nyanyian atau pujian. Nah, kita harus memahami bahwa makna di dalam kita memuji Tuhan itu tidak sekedar kita menyanyi atau tidak sekedar karena itu adalah bagian daripada sebuah ibadah di mana kita mau tidak mau harus ikut menyanyi karena di situ adalah bagian daripada ibadah. Nah, mari kita memahami kalau kita bernyanyi di dalam satu komunitas, di dalam sebuah ibadah di mana kita bernyanyi bersama-sama dengan jemaat yang lain, mari kita memahami bahwa pujian itu tidak sekedar nyanyian yang kita sampaikan kepada Tuhan, tidak sekedar berupa ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi di dalam menyanyi bersama-sama kita harus memahami, kita harus meresponi bahwa itu memiliki arti bahwa Tuhan itu juga mengasihi sesama saudara seiman, bahwa kasih Tuhan itu juga tercurah bagi saudara-saudara kita seiman yang hadir pada saat beribadah bersama-sama. Selain itu, di dalam kita bernyanyi bersama-sama secara komunal, kita harus juga memahami bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan siapapun di antara jemaat Tuhan, apakah ada yang menyanyi dengan baik, dengan teknik suara yang baik karena memang memiliki kemampuan untuk itu, atau ada jemaat Tuhan yang menyanyi dengan suara yang seadanya dan Tuhan memberikan penilaian yang kurang. Saya yakin Tuhan tidak akan memberikan penilaian secara kualitas bernyanyi dari jemaat Tuhan. Tetapi yang pasti di dalam kita bernyanyi bersama-sama itu kita seperti dipersatukan. Kita menjadi satu kesatuan sebagai sama-sama umat Tuhan yang ditebus, yang dibeli dengan harga yang mahal, dan kita memiliki kesamaan harkat di mata Tuhan. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Itu makna yang harus kita pahami di dalam kita bernyanyi secara bersama-sama di dalam sebuah ibadah. Dan tentunya selain kita bernyanyi di dalam sebuah ibadah, ada saat-saat di mana kita harus bernyanyi sendiri untuk Tuhan. Seringkali orang berdalih, saya ini orang yang tidak bisa nyanyi. Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bernyanyi. Hanya memang ada orang yang bisa bernyanyi dengan kualitas suara yang bagus, apalagi ditambahi dengan pelajaran teknik bernyanyi yang baik sehingga dia bisa bernyanyi dengan bagus, bahkan sangat bagus, bisa menjuarai sebuah kompetisi. Tentu hal itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Bila memungkinkan, tidak ada salahnya kita belajar untuk menyanyi dengan baik. Tetapi di dalam kapasitas untuk kita bernyanyi sendiri dan untuk Tuhan, tentu Tuhan tidak akan menuntut kita untuk memiliki kualitas suara yang baik, teknik bernyanyi yang baik. Yang Tuhan dengarkan adalah bagaimana kita menyampaikan puji-pujian, ungkapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita melihat contoh dari Daud seperti yang kita baca tadi, bagaimana Daud ini orang yang sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, seorang yang sangat suka memuji Tuhan dengan baik, dengan kecapi, dengan seruling, dengan apapun yang bisa, dan dia mengarang mazmur, puji-pujian bagi Tuhan. Itu menjadi bagian yang sangat dominan di dalam Alkitab, itu adalah Daud.
Dan kita melihat bagaimana banyaknya mazmur-mazmur yang Daud tuliskan dan bagaimana Tuhan dimuliakan oleh Daud lewat puji-pujian yang dia karang, yang dia persembahkan untuk Tuhan. Dia menyanyi sendiri ketika sedang berada di padang pengembalaan, dan dia juga memerintahkan, bahkan membentuk sebuah komunitas penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan, di bait suci, yang harus bernyanyi terus menerus sepanjang hari, bergiliran. Setiap hari dia membentuk kelompok-kelompok penyanyi. Bagaimana begitu antusiasnya Daud di dalam dia menyanyi, memuji Tuhan, ya, dengan tentunya dengan sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Dan Daud menyerukan, mengajak semua penyanyi-penyanyi untuk mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, percakapkanlah perbuatannya. Bahkan dia menyerukan di ayat yang ke-23 dari 1 Tawarik 16 tadi, dia mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Jadi dia menyerukan supaya seluruh bumi memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Dan mari kita membangun kebiasaan ini, membangun kehidupan yang bernyanyi bagi Tuhan setiap hari. Dalam setiap kesempatan usahakan untuk kita menyanyi. Mungkin ada di dalam sebuah ibadah, ya, kita tidak bernyanyi dengan alasan kita tidak tahu lagunya atau kita belum bisa menyanyikan lagu itu. Tapi paling tidak ada teks yang ditayangkan. Mari kita ucapkan kata-kata dari teks itu, ya, dengan mengikuti, ya, pemimpin pujian di dalam menyanyikan lagu itu. Tentu kalau kita belum bisa, tentu kita tidak perlu dengan suara yang keras, nanti bisa mengganggu yang lain. Tapi paling tidak kita bisa mengucapkan kata-kata atau teks yang ditayangkan itu dengan keluar dari dasar hati kita, ya, dengan kemampuan seadanya, dengan kita mengikuti dari pemimpin pujian menyanyikan itu. Dan saya yakin kalau kita berulang kali menyanyikan lagu, dan lama-lama kita akan makin bisa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bernyanyi. Jadi dalam sebuah ibadah jangan sampai kita diam, tidak bernyanyi. Ya, apa artinya kita beribadah jika kita tidak memuji Tuhan? Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah kebiasaan untuk bernyanyi bagi Tuhan. Bangunlah, ya, kehidupan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan lewat kata-kata kita, lewat nyanyian kita. Tentu sebagai orang Kristen, saya yakin ada cukup banyak lagu-lagu yang kita bisa, walaupun mungkin tidak sebanyak orang lain, tidak sebanyak orang yang biasa memimpin pujian, ya, tetapi saya yakin cukup banyak lagu-lagu yang kita bisa nyanyikan kepada Tuhan. Dan mari memuji Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu. Daud di dalam salah satu mazmurnya juga mengatakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang kita naikkan sekalipun dengan keterbatasan suara kita, tapi kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, itu akan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan, dan hati kita pun menjadi bersukacita dengan puji-pujian yang kita nyanyikan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan kesempatan untuk kami bisa menaikkan pujian syukur kepadamu, dan Engkau mau mendengarkannya. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa memuji Tuhan setiap waktu, karena terlalu banyak, terlalu besar kebaikan-Mu Tuhan, tidak bisa kami ungkapkan hanya dengan puji-pujian ya Tuhan, tetapi seringkali kami malas memuji Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi ini kami dibangun untuk kami selalu mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.